Biarkan keajaiban persahabatan menjadi kompas yang memandumu ke tempat-tempat yang luar biasa. Bersama sahabat, setiap perjalanan menjadi kisah memikat yang menunggu untuk ditulis dan didokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang menonton tayangan ini, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin, serta berlimpah rezeki. Amin. Dan tak lupa menonton tayangan ini sembari menikmati secangkir kopi. Di awal tahun 2026 ini, setiap orang sudah memiliki agenda yang menarik untuk diraih, untuk dicapai, diharapkan, dan untuk diwujudkan. Dan mengawali tahun 2026 ini, kami menuliskan sebuah catatan perjalanan untuk kami kenang dalam cerita pertemanan kami. Mengawali sebuah ide untuk melakukan perjalanan ke Bandung Selatan, yakni ke arah Pangalengan. Tepatnya, kami akan melakukan perjalanan ke Gunung Malabar, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pangalengan terkenal akan keindahan alamnya. Daerah ini menawarkan pemandangan alam memukau di kawasan pegunungan. Tak heran jika ada banyak tempat wisata di Pangalengan, seperti kebun teh, danau, air terjun, hingga pemandian air panas. Kalau kamu sedang penat dengan rutinitas, Pangalengan bisa jadi pilihan tepat untuk melarikan diri sejenak sambil mengisi waktu luang masa liburan. Akhirnya kami tiba di base camp Cinyiruan. Suasananya masih terlihat lengang, terlihat beberapa orang pendaki yang sedang registrasi. Alamat base camp Cinyiruan Gunung Malabar berada di Kampung Cinyiruan, Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang merupakan titik awal pendakian via Cinyiruan untuk menuju puncak besar Malabar. Sendiri biasa dikawal. Di basecamp ini, pendaki bisa mendaftar, koordinasi, dan parkir kendaraan sebelum memulai pendakian. Serta kami lakukan sarapan dulu sambil menikmati secangkir kopi panas di cuaca yang sedang berkabut dan matahari masih malu menampakkan dirinya. Novita sarapan seberapa tuh? Jalur via Cinyiruan ini adalah jalur yang populer dan ramah pendaki, menyediakan fasilitas base camp dan tempat parkir, juga toilet, dan ada warung di sekitarnya. Hari sih ayeuna mah kan liburnya. Oh, pas lagi liburan. Mohon. Nanti ayeuna mung sakieu biasana Pas pemi. cuaca. Oh gitu? Iya. Cuaca deh. Mudah-mudahan enak cerah. Amin, mudah-mudahan. Oh iya oke, stiker Mohon oke. mangga, Bapak. Saya tempelan kulkas saya. Tempelan kulkas. Oh, Anu, eta mohon. magnet. Oh, magnet. San gimana, San? San. Biar panjang saya nyala, kalian lagi dia. Pakai apa tuh si pentil? Pasti buat Ini pesta, siapa kan? mau bawa lagi pisang? Kalau enggak dimasukin aja tuh, masukin. Ya, maksudnya satu-satu. Mau dua? Carrier handy masih kosong. Hah? Carrier handy. Ya, Silakan. Sudah dulu. Jauh. tahu nih. Oh, tadi udah. Ini udah mau pisang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua selamat datang di pendakian puncak besar Malabar via Cinyiruan. Kami informasikan untuk trek yang akan dilalui hari ini. Pertama-tama pasti licin ya, karena beberapa hari ini terus hujan. Ya, hati-hati aja, santai aja, nggak usah buru-buru. Untuk jarak tempuh mah kurang lebih 6 kilo. Durasi waktu 3 jam gimana kecepatan. Nanti melalui 5 pos. Pos pertama itu ada di area perkebunan warga, ada warung di situ, boleh jajan dulu. Ada sumber air juga di situ, ada toilet. Terus pos kedua
ada di hutan rimba, ada di tanjakan Akar dan tanjakan Aheuy. Jangan gini, nanya balik deui anu. Kudu ada tajakan. Iya pasti itu ya. Untuk apa? Kekompakan, mohon ya semuanya kalau misalnya. Setelah kami sarapan, beres-beres dan kopi pagi, kami langsung briefing dengan Pak Asep yang mana beliau adalah pengelola basecamp Gunung Malabar via Cinyiruan. Dan kami lanjutkan berdoa, memohon kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan perlindungan dari pemilik langit, bumi, dan seisinya selama kami melakukan pendakian ke Gunung Malabar. Dan sini mah tuh ada bender ya, naik. Terus nanti ketemu pohon beringin bisa ada makan. Dan setelah itu, tidak lupa, kami dokumentasikan dulu tim kami dengan berlatar belakang basecamp Cinyiruan. Setelah briefing dan berdoa, bismillah, kami mulai pendakian. Saat ini kami berangkat dengan teman-teman sebanyak 12 orang, yakni Kasur, Rani, Hendy, Santi, Lala, Siti, Erni, Jordan, Kenzi, Epul, Novi, dan saya. Petunjuk belok kiri. Kami berangkat dari base camp menuju pos 1 sekitar jam setengah 10 pagi. Jalur yang dilalui didominasi oleh kebun milik warga yang terbentang di sisi kanan dan kiri jalan. Kontur jalannya tergorong landai dengan jalur tanah setapak yang masih dapat dilalui kendaraan roda 2 yang biasa digunakan warga untuk mempermudah aktivitas pertanian mereka.
silakan Jordan. Bawa pesawat deh. Bentar, nih pesawatnya. Mana Cilunca? Oh itu. Oh tuh ketinggali hen, tinggali kan burinya. Nomor. Eta nu. Bodas. Puter teh. Apa sih eta teh namana? Langit. Ini apa? Ya maksudnya nggak ada yang nemenin? Hah? Nggak ada yang nemenin? Nggak ada. Ada bengkel kan. Apa? Mehaneten gitu tah. Ini adalah pita penanda jalur di sepanjang perjalanan. Pita-pita ini dipasang pada titik-titik yang berpotensi membingungkan arah dengan tujuan untuk mempermudah para pendaki lain dalam mengikuti jalur yang benar dan mencegah kemungkinan tersesat, terutama saat kondisi berkabut atau minim visibilitas. Jadi bot ramna di mana? Oh di luhur. Dengan orang di dia. Ayo lanjut. Asik. Gaya bu. Beda karek keluar ti Panjalu mah. Alhamdulillah matahari sudah menyinari perjalanan pendakian kami. Meski tadi pagi sempat diguyur hujan dari mulai keberangkatan hingga ke arah base camp. Dan mudah-mudahan cuaca hari ini sangat cerah mengiringi kami hingga kembali ke base camp. Gunung Malabar adalah gunung api tua di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bagian dari Pegunungan Malabar bersama Gunung Puntang dan Haruman. Terkenal dengan ketinggian puncak besarnya 2343 mdpl dan hamparan kebun teh yang luas. Menjadi destinasi pendakian populer dengan jalur bervariasi menengah hingga berat yang menyajikan pemandangan dramatis dan udara yang sejuk, ideal untuk pendaki pemula hingga berpengalaman yang ingin menikmati alam asri.
Sepanjang perjalanan menuju ke pos 1, tampak hamparan tanaman yang tumbuh rapi dan menghijau. Di beberapa titik juga terlihat berbagai jenis sayuran lain milik warga, menandakan bahwa kawasan ini merupakan area pertanian aktif yang dikelola dengan baik. Pos 1. Aceh. Kasur mengusulkan untuk perjalanan kali ini kita membuat seragam sebagai identitas dan kebersamaan. Seragam ini menciptakan rasa kekompakan, mencari warna cerah agar mudah terlihat, terutama dalam kondisi minim cahaya atau cuaca buruk. Hal ini penting untuk keselamatan dan memastikan setiap anggota mudah terlihat oleh anggota lain. Bahan yang digunakan cukup ringan, cepat kering, dan tahan lama tentunya. Dan seragam ini juga menjadi bagian dari kenangan pendakian. Melihat atau memakai seragam tersebut di kemudian hari dapat membangkitkan kembali ingatan akan petualangan dan pengalaman bersama yang telah dilalui oleh kami. Di lurus. warung teh. Garep. Ini ada ojek di sini. Garep. Ini kirain udah nyampe pos 1. Hah? Kirain udah nyampe pos 1. Udah lama nunggu? Hah? Lama? Bisa nggak ya lari sampai sana? Bisa dong. Lari, awas bapak lewat. Gemur situ. Alhamdulillah. Sungai. Pos 1. Alhamdulillah. Dari basecamp Cinyiruan menuju pos 1 luar biasa panjang treknya. Mulai dari kebun teh, ladang sayuran hingga masuk perbukitan melalui jalan tanah merah bekas jejak motor dan perlu langkah zigzag. Pos 1. Dia nggak papi warna putih. Well
Welcome, welcome. Sampai pos 1 Baru setengah. sudah begindang. Begindang. Welcome, welcome. Bala-bala. Saya bala-bala. Adanya laba-laba. Pos 1. Stop, stop, stop. Ini anak anjing lalu. Disale. Mending Panas masalah nama. Iya. Tuh, ya, panas ya. Dingin, iya jadi matang. Nggak ada. Nggak ada. Terakhir dulu Ini setengah jam dulu. Setengah 11 orang isinya jam berapa? Setengah jam berapa? setengah 11. Allah ya Robi. 2,5 jam. Pas jam makan siang. Pos 1 ini ditandai dengan adanya warung kecil dan gubuk sederhana yang biasa dipakai buat buang air. Di sana juga ada aliran air dari selang yang dapat digunakan bersama. Terdapat beberapa ekor anjing penjaga kebun yang menjaga kawasan tersebut. Gasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillah lagi. Kami lanjutkan perjalanan kembali menuju pos berikutnya dan kita akan disuguhkan pemandangan perkebunan dan di area tersebut terdapat plang dengan tulisan dilarang menginjak atau merusak tanaman warga. Tujuan pemasangan plang ini adalah untuk mengingatkan para pendaki agar lebih berhati-hati dan menjaga sikap selama melintas, serta menumbuhkan rasa hormat terhadap usaha dan mata pencaharian warga setempat. Di sini kita perlu melangkah jigrat dan cuma cukup satu kaki yang diangkat di setapak yang sempit. Pos 2. Berarti dari pertigaan ke kanan Om. Itu ada tulisan turun ke kanan. Nggak ada. Asal-usul nama Gunung Malabar itu beragam. Ahli bahasa berpendapat kata ini berasal dari kata Sunda kuno labar atau leber labar yang berarti melebar atau meluber sesuai dengan bentuk lereng gunung yang luas dan menyebar. Nama Malabar sudah dikenal jauh sebelum era kolonial,
Bahkan muncul dalam catatan kuno seperti perjalanan Bujangga Manik abad ke-15 sebagai Bukit Malabar, menunjukkan nama ini sudah dikenal masyarakat Sunda. Nama Malabar juga dikaitkan dengan bentang alamnya yang berupa gunung api tua dengan lereng-lereng yang meluber jauh mengisi cekungan Bandung akibat letusan purba. Copet. Copet lagi. Cibiru, Bu. Bandung Timur. 2,5 jam. Ya kalau 2 jam 2,5 gitu ya. Kalau nggak hujan 2 jam. Tadi hujan ya, pasti hujan ya? Iya dari pagi hujan. Bu, dari sini ke atas ada 5 menit lagi. Apa nikmati itu ada tanjakan. Oh iya. Alhamdulillah. Itu Bu, Iya. tanjakan apa? Ada 2 tanjakan yang tinggi. Tanjakan apa tadi? Aheuy. Akar sama tanjakan. Aheuy. Aman. Itu tuh. Saat musim hujan di Gunung Malabar, trek jalur menjadi sangat licin, terutama di area perkebunan teh dan hutan tropis, meningkatkan resiko tergelincir dan lebih berat, sehingga memerlukan persiapan fisik, perlengkapan anti air, dan kehati-hatian ekstra untuk menghindari cedera dan tantangan medan yang lebih sulit, meskipun pemandangan hijau dan segar akan lebih menonjol. Kondisi jalan becek seperti ini diperlukan sepatu gunung dengan sol bergerigi dan cengkraman kuat yang sangat penting untuk mengurangi resiko terpeleset. Dan lebih cocok lagi mungkin menggunakan sepatu bot. Kenapa, A? Hah? Oh. Terus benang, Chan? Hate jatuh, hate. Enggak dong, baru setengah jam. Enggak, bukan. Itu angin. Wih, pos 2. Ayo kita foto. Foto dulu dong. Biar semangat. Kami tiba di pos 2 untuk beristirahat sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, kami lanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Dan sepanjang perjalanan, langit mulai tampak mendung, menandakan hujan akan segera turun.
Pinggir, terus pinggir. Pinggir kanan. Nah, pinggir kanan situ. Oke, aman. Hujan sudah mulai turun dan rintik hujan adalah puisi alam, menyusun sajak sahdu di antara dedaunan. Dalam pelukan hujan, terasa hangatnya cinta alam yang merangkul tanah. Kalian udah lama? Nembe. Kirain ada saung Aduh, pos 3. Ingat, ini bukan playground. Nggak ada laporan dari rombongan. Dicek. Aman nggak? Pos 3, welcome. Nggak bayar tuh kemarin, Bu. Pungli sejak dini. Pungli sejak dini. Nah ini pungler. Bukan pungli, pungler. Punglier. Oke. Akar Gunung Malabar adalah jalur pendakian yang sangat curam dan ekstrim menuju ke puncak Malabar. Terkenal sangat licin, menguras tenaga, dan tidak disarankan bagi yang fobia ketinggian. Menampilkan pemandangan perkebunan teh serta hutan tropis dengan suhu dingin, sering berjalur akar pohon dan becek saat hujan, tapi menawarkan tantangan serius sebelum mencapai puncak. Di Gunung Malabar terdapat tali webbing yang berfungsi vital untuk keamanan dan pengikatan, serta pengamanan saat tanjakan curam. Selain itu juga berfungsi sebagai tali bantu panjat di area ekstrim. Hati-hati, licin. Ini untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan para pendaki. Jangan ditarik deh, biar yang atas dulu, takut ketarik ke belakang. Bu Siti, hati-hati Bu Siti. Agak berat Mantap. Awas licin. Enggak, lanjut. Awas, hati-hati. Hati-hati, awas. Oke, aman. Ini keren. Ini keren, bro. Pelan-pelan, bro. Lanjut. Cari jalur yang enak. Ayo.
Ayo mangga lanjut. Pos 4. Tetere kewan. Yuk. Laporan dulu. Oh iya benar. Monitor 2. Ini dari pos 4 mau lanjut ke pos 5. Hati-hati ditanjakan. Nggak dijawab. Pasti ini. Ayo kita pelan-pelan. Bentar lagi pos 4, pos 5. Ya. Nggak, angin. Aman. Tuh ajak Jordan tuh ke Sumbing. Ke Sumbing. Gunung Sumbing. Kapan? Asik. Kalau udah nanya kapan asik tuh. Ntar ribut. Perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4 banyak akar yang mencuat hingga setinggi betis hingga lutut, sehingga pendaki perlu lebih berhati-hati dalam melangkah dan menjaga keseimbangan. Katoel. Pos 5 pendek ya. Pos 5 nyampe. Itu dari pos 4 ke pos 5 pendek dah. Tapi nggak se ekstrim ini. Tidak ekstrim gitu. Belum dijawab deh. Alhamdulillah. Pos 4, pos 5. 10 menit. Kita udah puncak atau masih? Masih. Bentar bro. Oke. 2,58 tambah 500 3 kilo. 2 jam 31 menit. Apa? MDP apa? Aduh nggak di ini MD. Belum dijawab. Monitor ini dari pos 5 untuk ke puncak lanjut. Pos 4 ke pos 5 jarak pendek. Satu rapor ketinggian 2. Jarak dari pos 4 ke pos 5 pendek. Kita mau lanjut atau nunggu di pos berikutnya? Kalau di Lakonan mah nggak terlalu berat. Kacamata pun. Kacamata. Tanyakan euy. Tanyakan euy. Tanjakan Ayo lanjut, kita lanjut. Masih semangat? Ayo. Ayo. Worth it di puncak. Worth it. Kanan aja kanan. Ini ke sana. Oh, ke situ juga ada jalur. Tadi kita lewat jalur mana? Tadi kita lewat sini. Ada ke sana? Itu juga jalur. Dah kan kesini kan. Enggak, kita lihat ikutin ini aja tuh. Tempat itu jalannya sampai nanjak. Terus ada yang landai tapi rada muter. Ini kita pilihnya yang Muter. muter gitu, biar aman aja gitu. Soalnya ini tanjaknya banyak banget. Nggak ada ini. Nggak ada jawaban. Enggak. Tanjakan di Gunung Malabar adalah tanjakan sangat curam dan menantang di jalur pendakian. Terkenal karena membuat lutut bertemu dagu dan sangat menguras tenaga.
Yes. Oh, Bang Surya telepon. Dulu dong, tos dulu dong, tes dulu dong, save. Wih, keren. Hahaha. Bagaimana ini sepatunya? Wow, amazing. Sih sekali. Wih, keren. Ini gimana ke sepatu ini? Yeah. Oh, mau bersih temu halau dong. 3 km, 3 jam 23 menit. Setelah kami tiba di puncak Malabar, kami menunggu kabar dari Kasur dan yang lainnya. Tiba duluan di puncak adalah Ibu Siti, Jordan, saya, Kenzi, Kang Epul, dan Teh Nopi. Dan 6 orang lagi masih berada di bawah. Tetapi saat kami gelar matras untuk istirahat, kami mendapat pesan dari 2 orang pendaki yang baru hadir di puncak Gunung Malabar yang menginformasikan bahwa Kasur CS hanya sampai pos 5 dan mereka akan melakukan istirahat dan lanjut turun ke base camp. Kami berusaha untuk menghubungi Kasur melalui telepon dan HT yang akan menginformasikan bahwa dari pos 5 menuju ke puncak waktunya tidak akan lama lagi. Tetapi sayangnya tidak ada sinyal dan HT pun tidak ada jawaban. Meski demikian, kami santap siang dulu untuk mengisi tenaga agar badan tetap fit serta mengabadikan momen di puncak Malabar ini. Aura kasih badannya melebar. Terima kasih, Malabar. Tidak lama setelah kami makan dan berfoto, kami segera lanjutkan turun menuju ke base camp. Yang mudah-mudahan kami bisa bertemu lagi di jalur turun dengan Kasur dan yang lainnya. Kami terpisah menjadi 2 tim setelah istirahat bersama di pos 2. Setiap kami tiba di tiap pos, kami mencoba menghubungi Kasur atau Bapak Hendy melalui HT, tetapi tidak ada respon dan ternyata frekuensinya bergeser, sehingga tidak ada berita yang sampai ke mereka, begitu juga sebaliknya. Wah, hati-hati licin. Lewatnya kemana ini? Cari jalur yang enak aja. Erosot. Kalau jalur sana sih. Yang enak erosot. Ayo sekolah. Hah? Belakang Kalau jalur ke sini nih, ke kanan. apa? Hah? Ini ke sini nih. Kami datang untuk menghapus kemalasan, menepis kesedihan dengan berkarya. Di sini bukan tempat anak-anak manja. Kami disiplin, berani, patuh, setia. Dingin malam tak mampu menghadang langkah kami. Deras hujan tak sekalipun akan menjadi ancaman. Hati-hati licin. Hati-hati licin. Mau jalur mana? Hah? Ini dulu ini. Oke. Hati-hati licin. Harapan mulai sinar dan hanya tinggalkan semua Lanjut. Oke, siap. Kang Epul lanjut, Kang Epul. Dekat. yang tenang. Effort banget ya ke Malabar ini nyepikan pepelukan. Aduh. Berikan warna Bu Siti luar biasa. bila hilang terlupakan. Jangan kau pernah bunuh harapan hanya karena kau
Kamu tadi dopingnya apa? Tadi kata orang Cibiru yang anak kecil, ibu hebat, ibu udah bisa naik dari gini. Iya dong. Kata Ernie apa tadi nih? Bangga. Asa bangga orang. Emang tiap hari ya suka jalan, enggak juga. Hanya sekali. Emang ada anak Cibiru? Anak Cibiru ada tadi 2. Cewek sama cowok, yang baju merah cowoknya, ceweknya kerudung putih gitu. Orang Cibiru cara permata biru. Alhamdulillah kami bisa bertemu lagi di jalur turun dengan tim, sehingga sekarang tim kami sudah lengkap. Dan ternyata mereka itu sudah berada di jalur tanjakan Ahei dan memutuskan tidak lanjut naik dengan pertimbangan waktu, tenaga, dan cuaca. Yang penting semuanya sehat dan kembali dengan selamat. Ketika harapan mulai Ada webbingnya. Ada, cuma tali bekas bahan kain. Coba kamu minta antar sama ayah kalau lagi Mandalawangi. Jalannya juga. Sok aja sama teman-teman lah. Kurang antar sampai ke BC-nya. Kopi di BC. Sampai BC aja ngopi gitu, ditungguin di situ lah udah. Situ kita ya. Seharian Gunungnya mah kelihatan lah ya. Oh enggak, sama MI Pool tuh. Karena waktu sudah semakin sore, juga kondisi jalur yang mulai berkabut dan juga licin, kami segera untuk melanjutkan perjalanan menuju ke base camp. Kalau enggak jatuh. Kami tiba di pos 1 jam 5:05. Kami tidak banyak istirahat dan kami lanjutkan perjalanan kembali menuju ke base camp yang mudah-mudahan sebelum gelap kami sudah tiba di base camp. Tetapi karena jalur yang licin, kami berjalan lebih hati-hati dan akhirnya kami kemalaman di jalur. Dengan penerangan seadanya, kami berusaha untuk melangkah setapak demi setapak. Hujan pun turun kembali saat perjalanan kami ke base camp, sehingga kami melangkah lebih hati-hati lagi. Hampir semua anggota kebagian kepleset. Suasana yang tadinya ceria, saat turun hujan tidak ada lagi candaan. Semua berfokus ke jalur dan berharap segera tiba di base camp. Kita nyampe jam 20:11, 8 kilo. Alhamdulillah kami semua tiba di base camp Cinyiruan dengan selamat dan membawa cerita yang menarik juga berkesan. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton tayangan ini. Semoga senantiasa diberikan sehat selalu. Amin. Mohon maaf bila mana ada kata yang kurang berkenan atau narasi yang kurang pas. Sampai bertemu lagi di petualangan dan perjalanan berikutnya. Bertualanglah Tuan muda dan tumbuhlah bersama alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.